guys, honestly ya, ini orang itu kalau diajak konten tuh selalu kayak iya ayo padahal lu bilang aja nih energinya gue giniin deh biar lu nggak insecure. Nah tuh kamu gitu. Hai guys, oh ya kenalin dulu, ini adalah Miss Bru. Kita sekarang sebenarnya mau bikin Q&A gitu, jadi lebih ke kayak mau nanya-nanya gimana sih dia di film itu, terus kayak perjalanan hidup dia, kok orang tuanya bisa ngasih segala macam, karena secara tidak langsung kan mindset dia sama mindset kita beda ya guys. Jadi kan ya dengan gue collab dengan dia bukan berarti saya ikut juga gitu loh, cuman ya gue akan bikin sih. cuman juga dia nih anaknya baik banget loh gitu menurut aku ya. First impressionku terus sebelum ketemu sama dia juga aku udah senang banget. Aku juga udah bilang kayak gue happy banget anjing, kayak siapa lagi kan. Terus pas ketemu in real life anaknya ya sopan, baik, dan gak yang gimana-gimana. Pakaian juga masih yang oke sih, gak yang kayak gimana-gimana banget. Dulu kayak gak suka per topik yang terlalu berat gitu loh. Kayak kalau ngurusin masalah orang lain tuh kayak lu gak suka. Oh iya, karena gimana ya, kayak kamu ceritain kamu punya masalah itu aku ngerasa kayak capek banget didengar. Karena menurut aku masalah yang gak perlu dipermasalahin sebenarnya. Dia juga anaknya super wise banget ya, dia pemikirannya wise banget. Dan kalian tau gak sih kayak dia tuh S2 cok di luar negeri, bayangin. Sama Betul. kayak kita nggak bolehin kayak orang lain buat ngatur kita. Jadi kita nggak bisa bilang kayak kamu nggak boleh ya ngatur-ngatur. Betul. Cuman kan ada orang kayak berkomentar tidak sesuai, maksudnya kayak dia tuh nggak tahu kita siapa, tapi seakan-akan kayak kita begitu gara-gara komentar negatif itu loh Ci. Iya kan. Nah makanya itu kayak kalian kalau misalnya belum tahu secara personal, ya kalau suka enggak ya udah sih gitu loh. Itu ajaran masing-masing lah. Betul karena sih. aku merasa kayak dengan sosial media sekarang, free speech-nya mereka yang mereka lupa itu. Free speech itu nggak boleh ada hate speech. Itu udah bukan free speech, right? Bukan free speech lagi. Kalau udah ada ranah ke hate speech. Cuman nggak masalah sih. Semakin dihujat semakin rame ya kan guys. Tiba-tiba jadi influencer karena hujatan doang. First impressionnya Ci? Waktu di chat sama kamu, aku nge-chat kamu duluan kan karena aku nggak bisa di chat. Aku cukup shock karena aku nggak biasa di chat terlalu friendly. Oh, okay. Yang terlalu friendly yang aku bilang tuh yang bener-bener kayak Panjang banget. baru kenal udah kayak friendly banget. Aku cukup kayak kaget dan takut sebenarnya. Kayak aduh, ini aman nggak ya ketemu ya? Kayak anaknya gimana ya? Aku takut kayak nggak sesuai ekspektasinya kamu. Oh, nggak apa-apa sih. Tapi aku berarti di chat itu friendly banget ya Ci? Iya, di chat friendly banget. Oke, aku kayak tanya kayak ke temanku, ini dia nggak apa-apa kan ya? Aku takut kayak nanti dia berekspektasi aku punya energi yang banyak, karena kelihatannya dia punya energi yang banyak. Dan aku tipe yang kayak low energy, capek-capean, males-malesan, yang pengennya kayak jalan dikit, abis itu udah duduk aja. Aku anaknya kalau mau temenan aku tuh mau, dan aku bener-bener kayak kasih energiku. Kalau bisa kan aku kasih energi yang baik kan sebenarnya. Kan kalau bisa dia low gini ya kita tambah dong energinya, kita kasih ya kan. Kalau misalnya dia nggak bisa kasih gua, kita kasih dia gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti. First impression lu adalah kita gua friendly. Tapi pas ketemu kan friendly banget. Friendly ya. Banget. Kayak bisa ngecocokin kayak topik apa yang aku suka, dia tahu apa yang aku gak suka dan segala macam. Jadi agak bingung kenapa orang seperti ini kayak bisa dipandang sebelah mata doang. Jadi kalau kalian pernah dengar tentang dia yang buruk dan segala macam, saran aku sih coba dengerin dua sisi, jangan dengerin satu sisi doang. Betul. Tapi gue gini sih, tapi gue tuh milih sih. Kayak misalnya nih, ada orang pernah deket sama gue cowok. Dia kan just lebih kenal gue dong daripada netizen yang lain secara tidak langsung, tapi dia masih bisa ngejelekin gue seakan-akan karena apa? Dia ngejelekin gue karena gue nolak dia. Nolak in which mean kayak nggak mau jadi pacar. Iya, gue nggak mau deket sama dia, gue nggak mau jalan sama dia, gue dijelekin gitu loh.
Aku kayak grateful sih itu sisi, karena nggak semua orang bisa kenal aku secara in person dong berarti. Jadi kayak Sebenarnya bagus kalau kamu Bener-bener ketemu aja. orang kayak gitu, kayak benar-benar tunjukin oke, ini orang nggak worth of my time. betul. Kayak oke, cut, bye. Dan aku orangnya juga bisa nge-cut cepet banget, dan aku bisa yang kayak oke, aku mau friendly banget, cut juga. Aku paling susah buat nge-cut orang. Kenapa? Gak enak. Aku juga nggak enak sih, cuman kalau misalnya itu nggak membawa dampak yang baik buat aku nggak mau. Itu sih kayak aku milih-milih juga dalam berteman. Dan guys, for your information, gue itu nggak tahu siapa itu Miss Brew sampai Teguh collab, baru gue tahu siapa dia ini. Soalnya gue nggak pernah ya nonton gitu kan. Masa? Nggak pernah? Udah, gue sering loh. Gue sering. Oke, kenapa? Apakah lu tuh orangnya emang ada fetish sendiri kita Kalau dibilang fetish sih enggak ya, lebih kayak enak aja. Kayak gigi hitam nggak ya? Enggak ya? Gimana ya jelasinnya ya? Untuk para cowok mungkin tahu ya. Jadi kayak kalau kalian tahu nggak sih rasanya waktu kalian keluar? Nah itu rasanya tuh enak banget. Jadi kayak stresnya hilang, capeknya kayak capek enak, yang abis itu kayak langsung bobo enak, abis itu waktu bangun wah seger banget, kayak rasanya tuh begitu. Mungkin yang laki-laki ngerti. rasanya kayak buang Iya, stres, kayak buang stres, buang abis itu relax. Aku ya bukan yang tipe yang parah kayak dalam satu hari kayak sampai 5 kali gitu. Oh, lu biasa satu hari berapa kali sih? Mungkin kayak seminggu 2 kali gitu. Seminggu 2 kali itu still oke lah. Daripada yang kayak ada orang tiap hari anjir, 1 hari 5 kali. Oke, kalau itu agak berlebihan. Aku pernah bilang kayak ada orang bilang gara-gara lu orang-orang jadi PMO. Semua apa ya? Aku kurang tahu ya PMO itu dari mana ya, tapi kayak mungkin PMO itu kayak addiction di sex or masturbation or whatsoever, kayak addiction gitu loh. Padahal aku bilang kayak masturbation, orgas, apa gitu kali ya? ya something like that. Jadi kayak apa ya, orang-orang jadi addicted lah intinya. Menurut aku sebagai kayak orang yang pemainnya, aku juga nggak mau kayak tiap hari, karena kalau tiap hari jatuhnya jadi capek. Ceritain ya, ini aku udah cerita berapa kali, aku juga udah lupa. Jadi pertama kenapa aku terjun, itu aku juga bingung kenapa aku terjun ya. Lagi COVID tuh, tahun 2021 COVID, nggak boleh kemana-mana, yang mungkin yang tinggal di Singapura tahu. Kalau keluar dari rumah bisa didenda berapa gitu, atau kayak yang pergi lebih dari 5 orang didenda dan segala macam. Nah itu aku kena fine, aku bayar berapa juta gitu karena ini doang nih. Terus abis itu temen aku datang ke rumah, dia bilang daripada akun Instagram kamu sama akun Twitter kamu terus-terusan di-ban, kenapa kamu nggak bikin akun OnlyFans aja gitu. Terus aku kayak, aku mau bikin tapi aku nggak bisa ke-verify, terus-terusan kayak failed sampai kayak temen aku satunya lagi tuh nawarin, mau nggak pakai akunku aja. Terus aku kayak ya udah, tapi gimana nih cara kerjanya. Terus dibilang kita bagi percentage aja, dia 40%, aku 60%. Gede banget kan? 60-40. Dan dia tuh nggak ngapa-ngapain, dia cuma pinjemin akun doang. Nah waktu pertama terjun, aku nggak bikin yang kayak gimana-gimana, aku bikin yang kayak masih tertutup, masih kayak baju-baju seksi dan segala macam. For your information, Instagram aku itu rata-rata foto semi-nude. Jadi aku udah terbiasa dengan hal-hal yang kayak terbuka dan segala macam. Mulai explore kayak ternyata banyak nih yang bikin konten gini. Aku coba dari yang kayak tutup-tutup, main dildo kayak gitu. Jadi kayak ke kontol beneran. Oh, oke. Dildo apa ya? Dildo itu kayak mainan kontol-kontolan. Sex toy gitu ya? Iya, sex toy. Oke. Tanpa ada paksaan sama sekali ya, karena banyak
Aku banyak lihat komentar yang bilang katanya aku dipaksa sama orang tua aku sendiri. Kalau aku ada masalah finansial, aku nggak mungkin tinggal di Singapura karena Singapura itu dinobatkan sebagai salah satu negara atau kota yang paling mahal di dunia. Kenapa aku kalau nggak punya duit, kenapa aku nggak balik aja ke Indonesia? Kan Indonesia murah. Tapi maksudnya kayak gimana reaksi keluarga? Mereka nggak kaget. Iya jujur mereka nggak kaget. Mereka malah expected. Oh, expect ya. Iya. Karena mungkin udah sering juga ya berpakaian Karena seperti kayak, itu. Iya dari kecil emang suka pakai baju terbuka, baju seksi yang ngeliatin lekukan tubuh. Terus kayak aku suka foto-foto yang kayak semi nude. Jadi mereka bener-bener kayak udah terbiasa gitu. Dan mereka nggak marah. Mereka nggak marah tapi mereka kayak ngomong kayak kamu udah matang belum sama kayak pilihan kamu, coba kamu pikir-pikir dulu dan segala macam. Makanya aku mulai kan waktu aku umur 20 tahun. Oke, berarti tetaplah sebagai orang tua ya tetap harus menjalankan sebagai orang tua ya kayak gimana ya. Jujur ya guys, lu mau tahu nggak? Jadi banyak orang yang minta foto sama dia nih, cuman dia tuh nggak mau yang kayak cuman berdua, dia tuh maunya ramean gitu loh. Jadi kalau misalnya berdua kayaknya dia jarang mau terima. Dan kayak tadi kita udah bikin konten dan kayak misalnya nih aku masih makan, walaupun dia udah kelar, cuman dia tuh nggak mau gitu loh. Jadi kayak dia masih tahu caranya mengerti manners dan dia bisa menjaga diri sejauh ini yang kan gue lihat. manners kan nggak perlu yang kayak Betul. maksudnya masa iya kayak artis bokep jadi artinya kayak nggak Bisa tahu gampang banget kan. nggak tahu manners dan segala Betul. macam. Ada orang yang kayak mungkin terlihat sopan di luar tapi nggak tahu manners itu ya tergantung masing-masing ajarannya kayak gimana. Betul. Coba lihat yang berkomentar, emang mereka banyak yang punya manners. Berkomentar aja asal-asalan kayak gitu, nggak ada etikanya sama sekali. Kadang kita tuh makanya kayak gue dan kita tuh di Indonesia ini tidak bisa kayak kita tuh gak bisa berekspektasi atau kita mau diterima seapa adanya kita gitu loh. Karena kalau misalnya kita ngomong belak-belakan, kita ngomong ini, kita ngomong itu, pasti banyak orang pro kontra sih kalau di Indo. Gak bisa bebas kayak express lu tuh kayak gimana, kayak di luar negeri orang tuh bebas anjir. Ya kan? Iya, mereka punya hidupnya sendiri, masalahnya sendiri. Jadi mereka nggak yang kayak terlalu ikut campur dengan urusan yang cetek. Pengen nanyain tuh kayak lu pernah kayak resah gitu nggak sih, kayak capek atau lu sedih gitu-gituan gitu? Kalau dibilang sedih atau capek sih enggak ya, karena aku enjoy. Jujur aku enjoy banget. Tapi komentar? Kalau komentar itu terlalu ini kali ya, suka bacain komentar. Jadi kayak lebih kayak bingung kok bisa sih mereka berpikir sedemikian rupa. Aku suka explore cara kayak orang-orang berpikir kayak gimana, karena cara aku berpikir sama mereka berpikir itu sangat amat beda. Orang tahu nggak sih kalau lu tuh udah married? Harusnya udah sih, kan aku nggak pernah nutupin. Aku juga bilang di tempat podcastnya si teman kamu, iya. Oh oke. Berarti dia sebenarnya sudah married, tapi emang kayak seperti open relationship terlihatnya seperti itu, tapi kayak collab yang aku lakukan itu sebelum aku officially nikah. Dan setelah nikah, ini kemauan aku sendiri. Suamiku nggak masalah, kayak kerjaan ya kerjaan. Tapi kalau udah kayak ke ranah privacy, aku nggak suka ada orang lain. kau udah berapa lama married? Baru tahun ini married. tahun ini, Apakah ada rencana mau punya baby? Belum ya. Aku nggak ada rencana punya bayi, karena aku ngerasa buat jaga diri aku sendiri aja kadang kayak susah, masih kayak perlu bantuan orang lain dan segala macem. Aku ngerasa kayak nggak pantas punya anak juga. Kenapa sih? Kayak bukan masalah kayak kerjaan aku, tapi kayak aku ngerasa aku belum siap, belum cukup ya. Belum cukup punya anak gitu. Maksudnya Belum buat cukup jadi ibu ya. Iya, buat ibu. Aku nggak mau yang kayak asal-asalan punya anak terus nanti aku nggak bisa ngegedein anak aku dengan caraku. Ya. Karena cara suamiku ngegedein anak itu sangat bertolak belakang sama dengan cara aku. Kayak cowokku yang maunya yang sangat strict dan aku yang maunya yang kayak jangan strict. Jadi masih perdebatan. Berarti suami
Cici udah punya anak? Belum. Oh, tapi kayak berpikir kalau misalnya mau Iya. punya anak tuh gue maunya begini, Iya. gue maunya begini Iya. gitu ya. Oh. Menurut aku kalau orang tua nggak punya yang misi visi yang sama, itu akan sangat sulit untuk membesarkan anak. Dan aku nggak pengen kayak nanti karena kesibukanku anakku jadi kayak terlantar dan kasih segala macam. sayang Iya. gitu-gitu ya. Jadinya malah lebih banyak sama pembantu, malah kasih pembantu ya nanti ya, takut itu juga salah. Itu juga salah satu. Aku waktu kecil kayak gitu. Jadi pembantuku banyak. Oh. Ada supir, ada pembantu. Jadi orang tuaku sibuk kerja dua-duanya. Tapi kalau dari segi keluarga, berarti you kurang ya dapet kasih sayang gitu-gitu. Kalau dibilang kurang dapat kasih sayang sih Enggak juga ya. gak juga. Mereka penuhin apa yang aku mau, tapi buat physically there itu gak ada. Tapi mereka penuhin apa yang aku mau, dan jadinya kayak spoiled brat. Iya sih. Cuman kadang-kadang kalau punya orang tua kayak gitu juga nggak enak sih. Iya, menurut Karena aku sih, orang tua yang sibuk kerja, dia jadi kita tuh jadi nggak dapet kasih sayang dari orang tua itu bener-bener kayak ini banget sih. Oke, ayo, aku bisa paham lah. orang-orang yang mau punya anak, kalian harus Punya banyak duit. Oke, itu salah satunya. Sama matengin dalam cara kalian berpikir dan segala macem. Jangan asal-asalan punya anak, karena masa iya kamu mau kasih burden ke anak kamu. Betul. Harus punya mental dulu sih, karena orang-orang kan biasanya kayak belum tahu cara parenting yang benar, Iya. belum punya cukup duit tapi udah mau punya anak. Nah, apalagi yang hamil di luar nikah itu apa ya namanya? MBA? Nah, MBA. Nah, yang hamil di luar nikah tuh menurut aku itu resiko yang sangat besar sih menurut aku ya. Apalagi kan itu kan kejadian tiba-tiba itu. Iya. Terus buat orang yang nggak tega atau apa pasti langsung lanjutin kan. Nah, buat orang yang nggak bisa survive mati. Wait. Yes. Apa namanya? Digugurin kan. Abortion itu legal nggak sih di sini? Legal kok. Banyak legal kok, ya? banyak kok kayaknya bisa deh. Aku nggak ngerti soalnya. Kayaknya boleh, Ci. Soalnya sekarang udah ada pil-pilan gitu katanya. Oh, ada ya pil Ada aborsi ya? Jadi misalnya lu kayak orang kayak keluarin dalam minum pil. Itu bukan pil abortion, itu pil Itu- emergency. Plan B. Oh my god. Ini bisa buat kayak satu lagi nih, bisa dipisahin atau disamain juga nggak apa-apa. Aku jelasin cara kerja kayak pil dan segala macam. Jadi buat orang-orang yang kayak mungkin mungkin di dunia aku itu udah sangat wajar dimana seks before marriage gitu.